akibat lansia makan telur rebus setiap hari, apa yang akan terjadi? Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar biar kita bisa saling sapa dan doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak dan Ibu semua, sahabat lansia sejahtera di seluruh Indonesia. Semoga hari ini Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan dikelilingi oleh keluarga yang mencintai. Saya Dr. Susilo, dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya menemani waktu berharga Bapak dan Ibu untuk berbagi pengetahuan sederhana, namun penting tentang bagaimana menjaga tubuh agar tetap kuat, sehat dan bugar di usia yang semakin matang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semakin bertambah usia, kita seringkali lupa bahwa banyak hal besar justru berasal dari sesuatu yang tampak kecil dan sederhana. Kadang kita mencari solusi di tempat yang jauh, padahal jawabannya sudah ada di depan mata. Salah satunya adalah makanan yang sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari kita, yang mungkin sudah menjadi bagian dari sarapan sejak muda, telur rebus. Makanan ini bukan hanya lezat dan mudah dibuat, tetapi juga menyimpan manfaat besar bagi kesehatan tubuh lansia, mulai dari menjaga kekuatan otot, membantu kerja otak, hingga melindungi kesehatan mata. Namun sebagaimana halnya semua makanan, telur rebus juga memiliki sisi yang perlu diperhatikan. Tidak semua orang tahu bahwa di balik manfaatnya yang luar biasa, ada juga cara konsumsi yang harus diperhatikan dengan bijak, agar manfaatnya tetap terasa tanpa menimbulkan efek samping bagi tubuh. Karena itu, dalam video ini, mari kita pelajari bersama bagaimana telur rebus bisa menjadi sahabat sejati kesehatan lansia, mulai dari khasiatnya, cara terbaik memanfaatkannya, hingga hal-hal penting yang sering luput dari perhatian. Pernahkah Bapak dan Ibu membayangkan bahwa sebutir telur rebus yang tampak sederhana di atas meja makan ternyata menyimpan kekuatan luar biasa bagi tubuh kita? Telur rebus yang sering dianggap makanan biasa sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjaga daya tahan tubuh, memperkuat otot, serta melindungi organ penting seperti otak dan mata. Di dalam bentuknya yang kecil dan sederhana, terdapat keseimbangan antara protein, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh, terutama bagi Bapak dan Ibu yang sudah memasuki usia di atas 50 tahun. Inilah makanan yang kerap kita abaikan, padahal manfaatnya bisa menandingi suplemen mahal yang banyak dijual di pasaran. Namun, di balik manfaat yang besar itu, terdapat pula sisi lain yang perlu diwaspadai. Banyak orang tidak menyadari bahwa cara mengonsumsi telur rebus yang kurang tepat dapat mengubah manfaatnya menjadi beban bagi tubuh, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, seperti gangguan ginjal atau kolesterol tinggi. Telur rebus dapat menjadi sahabat bagi kesehatan jika dikonsumsi dengan benar, tetapi juga bisa menjadi musuh tersembunyi bila dikonsumsi tanpa memperhatikan keseimbangan dan kebutuhan tubuh. Oleh karena itu, pengetahuan tentang cara yang benar dalam mengolah dan mengonsumsinya menjadi sangat penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal tanpa menimbulkan risiko yang tidak diinginkan. Dalam video kali ini, saya Dr. Susilo akan mengajak Bapak dan Ibu untuk memahami lebih dalam tentang telur rebus. Kita akan membahas apa saja khasiatnya yang menakjubkan, bagaimana cara terbaik memanfaatkannya, serta mengulas efek samping yang seringkali tidak diketahui banyak orang. Tujuannya sederhana, agar Bapak dan Ibu dapat menikmati masa tua dengan tubuh yang tetap kuat, pikiran yang jernih, dan mata yang sehat. Jadi mari kita pelajari bersama keajaiban yang tersembunyi di balik sebutir telur rebus, makanan sederhana yang bisa menjadi kunci kesehatan dan kebahagiaan di usia lanjut. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pembahasan hari ini, saya ingin terlebih dahulu menyapa Bapak dan Ibu semua yang sedang menonton video ini. Saya sangat ingin tahu, dari daerah manakah Bapak dan Ibu menyimak tayangan ini? Silakan tulis di kolom komentar, sebutkan nama kota atau daerah asal Bapak dan Ibu. Mungkin dari Surabaya, Medan, Yogyakarta, Pontianak, atau bahkan dari luar negeri. Dengan menulis komentar, kita bisa saling mengenal, saling menyapa,
dan saling mendoakan satu sama lain agar selalu diberi kesehatan, kekuatan, serta umur panjang yang penuh kebahagiaan. Komentar sederhana dari Bapak dan Ibu sebenarnya memiliki makna besar bagi kami, karena melalui kolom komentar itu, kami bisa melihat betapa luasnya jangkauan sahabat lansia sejahtera dari berbagai penjuru Nusantara. Selain itu, kami juga dengan rendah hati memohon dukungan Bapak dan Ibu untuk menekan tombol subscribe, memberi tanda like, serta menyalakan lonceng notifikasi. Hal kecil ini sangat berarti bagi kami agar channel Lansia Sejahtera bisa terus tumbuh dan menghadirkan lebih banyak video edukatif yang bermanfaat bagi para lansia di seluruh Indonesia. Dengan berlangganan, Bapak dan Ibu tidak akan ketinggalan setiap informasi penting tentang kesehatan, kebugaran, dan kebahagiaan di usia lanjut. Bersama-sama, kita wujudkan komunitas lansia yang sehat, aktif, dan penuh semangat. Ketika seseorang memasuki usia 50 tahun ke atas, tubuh mulai mengalami berbagai perubahan alami. Proses penuaan memengaruhi hampir seluruh sistem dalam tubuh, mulai dari otot, tulang, jantung, hingga sistem pencernaan. Salah satu perubahan yang paling nyata adalah berkurangnya kekuatan dan massa otot, kondisi yang dalam dunia medis dikenal sebagai sarkopenia. Sarkopenia tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berlangsung perlahan seiring waktu. Akibatnya, banyak lansia yang mulai merasakan tubuhnya lebih mudah lelah, sulit bangun dari duduk, atau kehilangan keseimbangan saat berjalan. Perubahan ini seringkali dianggap wajar, padahal jika tidak ditangani dengan baik, dapat mengganggu kemandirian dan kualitas hidup seseorang di usia senja. Selain otot yang melemah, metabolisme tubuh juga mulai melambat. Tubuh lansia tidak lagi sefisien dulu dalam memproses makanan menjadi energi. Penyerapan nutrisi pun tidak seoptimal saat muda, sehingga kekurangan gizi seringkali terjadi meskipun asupan makanan terlihat cukup. Daya tahan tubuh pun berkurang, membuat lansia lebih mudah terserang penyakit. Oleh karena itu, menjaga asupan makanan bergizi menjadi hal yang sangat penting, karena dari makananlah tubuh memperoleh bahan bakar untuk mempertahankan fungsi organ-organ penting. Dalam konteks inilah, pemilihan sumber protein menjadi faktor utama untuk mempertahankan kekuatan tubuh dan menjaga kebugaran sehari-hari. Protein adalah bahan dasar pembentuk otot, jaringan, dan hormon. Pada usia lanjut, kebutuhan protein justru meningkat karena tubuh harus terus memperbaiki sel-sel yang rusak dan menggantikan jaringan yang melemah. Sayangnya, banyak lansia yang tanpa sadar kekurangan asupan protein karena pola makan yang tidak seimbang atau keterbatasan selera makan. Disinilah peran telur rebus menjadi sangat penting. Telur rebus merupakan salah satu sumber protein paling sederhana, terjangkau, dan mudah dicerna oleh tubuh lansia. Dalam satu butir telur rebus terdapat protein berkualitas tinggi, yang membantu memperbaiki jaringan otot, menjaga kekuatan tulang, serta membantu proses penyembuhan tubuh. Selain manfaatnya bagi otot, telur rebus juga memberikan kelebihan lain yang sering diabaikan. Kandungan lemak sehat di dalamnya membantu menjaga keseimbangan hormon dan mendukung fungsi otak. Vitamin dan mineral yang terkandung di dalam telur juga berperan penting dalam menjaga metabolisme agar tetap aktif. Dengan konsumsi yang tepat dan teratur, telur rebus bukan hanya memberikan energi, tetapi juga membantu lansia tetap lincah, fokus, dan bersemangat menjalani hari-harinya. Karena itulah, memahami manfaat serta cara mengonsumsi telur rebus dengan benar menjadi langkah kecil yang dapat membawa dampak besar bagi kesehatan dan kebahagiaan di masa tua. Telur rebus merupakan salah satu sumber protein terbaik yang dapat dengan mudah dikonsumsi oleh bapak dan ibu di usia lanjut. Kandungan proteinnya dikenal sebagai protein lengkap, karena memiliki semua jenis asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. Setiap butir telur rebus mengandung sekitar 6 hingga 7 gram protein murni, yang cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan harian tanpa memberikan beban berlebih bagi tubuh. Protein ini berperan penting dalam memperkuat otot, mempertahankan kemandirian dalam beraktivitas, serta mencegah kondisi kehilangan massa otot atau sarkopenia yang sering dialami lansia. Dengan mengonsumsi telur rebus secara rutin dan disertai aktivitas fisik ringan,
seperti jalan pagi atau senam lansia. Tubuh akan terasa lebih bertenaga, tidak mudah lelah, sulit tetap stabil dalam beraktivitas sehari-hari. Selain sebagai sumber protein, telur rebus juga mengandung vitamin B12 dan kolin, dua zat gizi penting yang sangat berperan dalam menjaga fungsi otak dan sistem saraf. Kolin dibutuhkan tubuh untuk membentuk asetilkolin, yaitu zat kimia otak, yang membantu proses berpikir, mengingat, serta mengendalikan suasana hati. Kekurangan kolin seringkali menyebabkan penurunan daya ingat dan konsentrasi, yang kemudian bisa berujung pada gejala pelupa yang sering dialami lansia. Dengan rutin mengonsumsi telur rebus, bapak dan ibu dapat membantu otak tetap aktif dan menjaga daya ingat agar tidak mudah menurun. Sementara itu, vitamin B12 membantu melindungi saraf dari kerusakan dan memperbaiki jaringan otak yang mulai melemah seiring bertambahnya usia. Kombinasi keduanya menjadikan telur rebus sebagai salah satu makanan alami terbaik untuk menjaga ketajaman pikiran di usia senja. Manfaat telur rebus juga meluas hingga ke kesehatan mata. Kandungan lutein dan zeaksantin di dalamnya berfungsi sebagai antioksidan alami yang membantu melindungi retina dari paparan sinar biru dan radikal bebas. Kedua zat ini bekerja dengan cara menyaring cahaya berbahaya, sekaligus mencegah kerusakan pada bagian makula mata, area yang berperan penting dalam penglihatan jarak dekat dan fokus. Dengan kadar lutein dan zeaksantin yang cukup, bapak dan ibu dapat memperlambat proses degenerasi makula, yaitu salah satu penyebab utama gangguan penglihatan pada lansia. Tidak hanya itu, vitamin A yang juga terdapat di dalam telur membantu menjaga kelembapan mata dan mencegah rabun senja, yaitu kondisi ketika mata sulit menyesuaikan diri dalam cahaya redup. Melihat semua manfaat tersebut, dapat disimpulkan bahwa telur rebus merupakan paket lengkap bagi kesehatan lansia. Makanan sederhana ini bukan hanya membantu mempertahankan kekuatan otot, tetapi juga mendukung fungsi otak, menjaga penglihatan, serta meningkatkan energi untuk beraktivitas setiap hari. Dengan cara memasak yang mudah dan rasa yang disukai banyak orang, telur rebus bisa menjadi pilihan tepat untuk sarapan sehat atau camilan bergizi bagi bapak dan ibu. Yang terpenting, konsumsi dilakukan secara seimbang dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal tanpa menimbulkan efek samping bagi tubuh. Bapak dan ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui, setiap hal yang baik tetap harus digunakan dengan bijak, termasuk dalam hal makanan. Telur rebus memang mengandung banyak manfaat, tetapi di sisi lain, ia juga memiliki batas yang perlu diperhatikan. Kandungan protein yang tinggi di dalam telur sangat membantu memperkuat otot dan jaringan tubuh, namun bagi sebagian orang, terutama yang memiliki gangguan fungsi ginjal, jumlah protein yang berlebihan justru dapat menjadi beban. Ginjal bekerja keras setiap hari untuk menyaring sisa metabolisme protein dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Ketika tubuh menerima terlalu banyak protein sementara fungsi ginjal tidak sekuat dulu, maka beban penyaringan akan meningkat dan menyebabkan ginjal cepat lelah. Kondisi ini dapat menimbulkan penumpukan zat sisa metabolisme, seperti urea dan kreatinin dalam darah. Akibatnya, tubuh bisa terasa cepat lemas, muncul rasa mual, dan kadang disertai nyeri di bagian pinggang atau punggung bawah. Jika dibiarkan terlalu lama, hal ini dapat memperburuk kondisi ginjal. Karena itu, bagi bapak dan ibu yang sudah memiliki riwayat penyakit ginjal atau kadar kreatinin yang tinggi, sangat disarankan untuk membatasi konsumsi telur rebus sesuai anjuran dokter atau ahli gizi. Jumlah yang tampak kecil bagi orang sehat bisa jadi terlalu berat bagi ginjal yang menua. Selain itu, minumlah air putih yang cukup setiap hari, agar proses penyaringan di dalam tubuh tetap berjalan lancar. Selain risiko bagi ginjal, cara pengolahan telur juga memegang peranan penting. Telur yang tidak direbus hingga matang sempurna bisa menjadi sumber masalah baru. Di dalam telur mentah atau setengah matang, mungkin masih terdapat bakteri salmonella yang dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan. Bagi lansia dengan daya tahan tubuh yang sudah menurun, infeksi semacam ini bisa menimbulkan gejala yang berat seperti diare, demam, nyeri perut, hingga dehidrasi parah. Oleh karena itu, pastikan bapak dan ibu selalu merebus telur
hingga benar-benar matang dengan kuning telur yang sudah padat sempurna. Cara sederhana ini bisa mencegah gangguan pencernaan dan melindungi tubuh dari bahaya yang tidak terlihat. Selain dua hal tersebut, beberapa lansia juga dapat mengalami reaksi intoleransi atau alergi terhadap telur, terutama terhadap bagian putihnya yang mengandung protein ovalbumin. Gejalanya bisa berupa gatal, ruam, kembung, hingga rasa tidak nyaman di perut. Bila hal itu terjadi, sebaiknya hentikan konsumsi telur sementara waktu dan perhatikan apakah gejala mereda. Jika keluhan terus muncul, segeralah berkonsultasi dengan tenaga medis. Dengan mengenali batas tubuh sendiri dan memperhatikan cara mengolah makanan, Bapak dan Ibu dapat menikmati manfaat telur rebus dengan aman. Ingatlah, kunci dari kesehatan bukan hanya terletak pada apa yang kita makan, tetapi juga pada bagaimana kita mengonsumsinya dengan penuh kesadaran dan keseimbangan. Pertanyaan yang paling sering muncul dari para lansia adalah, "Dokter, sebenarnya berapa banyak telur rebus yang boleh saya makan agar tetap sehat?" Pertanyaan ini sangat penting karena meskipun telur kaya manfaat, tubuh di usia lanjut memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda dibandingkan ketika masih muda. Untuk lansia yang berada dalam kondisi sehat, mengonsumsi 1 butir telur rebus setiap 2 atau 3 hari sekali sudah dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan protein dan zat gizi penting lainnya. Jumlah ini memberikan asupan yang seimbang, tanpa memberi beban berlebih pada organ seperti ginjal dan hati. Agar manfaatnya lebih optimal, telur rebus sebaiknya dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Artinya, telur tidak berdiri sendiri sebagai sumber gizi utama, tetapi dikombinasikan dengan sayuran rebus, buah-buahan segar, dan segelas air putih hangat. Kombinasi ini membantu tubuh menyerap protein dan vitamin dari telur dengan lebih baik, serta menjaga keseimbangan serat dan mineral. Misalnya, sarapan dengan 1 butir telur rebus, sepotong pepaya, dan segelas air putih hangat sudah cukup untuk memulai hari dengan energi yang stabil tanpa rasa berat di perut. Pola makan seperti ini juga membantu memperlancar pencernaan dan menjaga metabolisme tubuh tetap aktif. Bapak dan Ibu juga perlu memperhatikan dengan cermat cara mengombinasikan telur dengan makanan lain. Hindarilah kebiasaan mengonsumsi telur bersamaan dengan makanan yang tinggi lemak jenuh, seperti gorengan, daging olahan, sosis, atau margarin. Lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah dan mengurangi manfaat telur itu sendiri. Sebaliknya, bila telur rebus disajikan bersama sayur hijau seperti bayam, brokoli, atau kangkung, maka kandungan antioksidan dan serat dari sayuran tersebut akan membantu menjaga kadar kolesterol tetap seimbang. Dengan kata lain, telur rebus yang dikonsumsi dengan cara yang bijak bukan hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga memperbaiki pola makan secara keseluruhan. Untuk Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat kolesterol tinggi atau gangguan metabolik, konsumsi telur sebaiknya dibatasi hingga 3 atau 4 butir per minggu. Tidak perlu menghindari telur sepenuhnya, karena bagian putihnya tetap aman dan bergizi tinggi. Yang penting adalah menjaga keseimbangan dan memantau kondisi tubuh secara rutin, melalui pemeriksaan kolesterol setiap 3 hingga 6 bulan sekali. Dengan cara ini, Bapak dan Ibu dapat tetap menikmati manfaat besar dari telur rebus tanpa khawatir akan risikonya. Ingatlah, pola makan yang baik bukan tentang pantangan yang ketat, tetapi tentang kemampuan untuk mengatur dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu kekhawatiran yang paling sering saya dengar dari para pasien lansia adalah tentang kolesterol. Banyak yang berkata, "Sih dokter, saya takut makan telur, nanti kolesterol saya naik." Kekhawatiran ini sangat wajar, karena selama bertahun-tahun masyarakat sering mendengar bahwa telur adalah penyebab utama kolesterol tinggi. Namun berdasarkan penelitian terbaru, pandangan ini perlu diluruskan. Telur memang mengandung kolesterol, terutama pada bagian kuningnya. Tetapi kolesterol yang berasal dari makanan tidak secara langsung meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Tubuh manusia memiliki sistem pengaturan yang luar biasa. Ketika asupan kolesterol dari makanan meningkat, hati secara otomatis akan menurunkan produksinya agar keseimbangan tetap terjaga. Penelitian dari Universitas Harvard dan beberapa
Jurnal Medis Internasional menunjukkan bahwa mengonsumsi 1 butir telur juga setiap hari tidak meningkatkan risiko penyakit, jantung maupun stroke pada orang yang sehat. Bahkan, pada banyak kasus konsumsi telur justru membantu memperbaiki profil kolesterol dalam darah. Hal ini karena telur tidak hanya mengandung kolesterol, tetapi juga mengandung lemak sehat, vitamin, dan antioksidan yang bekerja bersama untuk melindungi jantung. Kandungan HDL atau kolesterol, baik di dalam telur berfungsi membersihkan pembuluh darah dari kolesterol jahat, atau LDL yang menumpuk di dinding arteri. Dengan demikian, asupan telur rebus yang seimbang justru dapat membantu menjaga kelancaran sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Masalah sebenarnya bukan terletak pada telurnya, melainkan pada cara mengolah dan mengonsumsinya. Telur yang digoreng menggunakan minyak jenuh atau mentega dalam jumlah banyak dapat mengubah lemak baik menjadi lemak jahat, sehingga risiko peningkatan kolesterol menjadi lebih besar. Sebaliknya, telur rebus adalah pilihan yang jauh lebih aman dan sehat karena tidak memerlukan minyak tambahan. Proses perebusan juga menjaga kandungan gizi di dalam telur tetap utuh, tanpa menimbulkan lemak trans yang berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu, jika Bapak dan Ibu ingin menikmati manfaat telur tanpa khawatir terhadap kolesterol, pilihlah telur rebus yang dimasak sempurna. Dan hindarilah penggunaan minyak goreng yang berulang kali dipakai. Selain menjaga cara pengolahan, penting juga untuk memperhatikan pola makan secara keseluruhan. Telur rebus akan memberikan manfaat maksimal jika dikombinasikan dengan sayuran, buah-buahan, dan makanan tinggi serat yang dapat membantu mengikat kolesterol berlebih di saluran pencernaan. Pola hidup aktif seperti berjalan kaki ringan setiap pagi juga membantu meningkatkan kadar HDL dan menurunkan LDL secara alami. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu takut makan telur rebus. Justru dengan pola makan yang benar, telur dapat menjadi sahabat terbaik bagi jantung, pembuluh darah, dan keseimbangan metabolisme tubuh. Kuncinya adalah keseimbangan, tidak berlebihan, dan selalu disertai gaya hidup yang sehat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas panjang lebar mengenai manfaat, cara konsumsi dan risiko dari telur rebus, saya ingin menegaskan kembali bahwa telur rebus adalah sahabat terbaik tubuh lansia bila dikonsumsi dengan cara yang benar. Makanan sederhana ini membantu menjaga kekuatan otot agar tubuh tetap bugar, melindungi fungsi otak agar daya ingat tetap tajam, serta menjaga kesehatan mata agar penglihatan tetap jernih walau usia terus bertambah. Telur rebus juga mampu membantu mencegah anemia dan memberi energi yang stabil sepanjang hari. Semua manfaat luar biasa ini dapat Bapak dan Ibu peroleh tanpa biaya besar, cukup dengan kedisiplinan dan kebijaksanaan dalam mengatur pola makan. Apabila saat ini Bapak dan Ibu sedang berjuang menghadapi masalah kesehatan, janganlah pernah kehilangan harapan. Percayalah bahwa tubuh kita memiliki kemampuan alami untuk memperbaiki diri, selama kita mau memberikan kesempatan kepadanya dengan makan makanan bergizi, beristirahat cukup, dan menjaga hati tetap tenang. Kesehatan tidak hanya berasal dari obat, tetapi juga dari ketulusan dalam berdoa, dan semangat untuk terus memperbaiki diri sedikit demi sedikit setiap hari. Jadikan setiap langkah kecil menuju hidup sehat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan dan waktu berharga di usia ini. Sebelum video ini saya akhiri, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menuliskan di kolom komentar usia Bapak dan Ibu saat ini serta dari kota mana menonton video ini. Mari kita saling mengenal, saling menyapa, dan saling mendoakan agar seluruh sahabat lansia di Indonesia tetap sehat, kuat, dan bahagia. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada keluarga atau sahabat yang lain, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari informasi kesehatan ini. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua, memberikan kesehatan lahir dan batin, serta kekuatan untuk menjalani masa tua dengan penuh rasa syukur dan ketenangan. Saya Dr. Susilo pamit dengan salam sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.